Marina sudah meninggalkan negara asalnya untuk mencari kehidupan yang lebih baik, tetapi dia selalu menyimpan tanah kelahirannya di dalam hatinya. Setiap hari, ia bekerja dengan tekun sambil memupuk impian masa depan yang lebih cerah bagi kedua putrinya, Pamela dan Devina. Pada suatu sore yang telah ditakdirkan, telepon Marina berdering, dan hatinya hancur saat mendengar suara sedih dari saudara perempuannya, Ella, di balik telepon. Devina, yang baru berusia 5 tahun, ternyata sakit parah. Kondisi Devina membutuhkan perawatan medis di rumah sakit kota. Marina tidak memiliki tabungan, karena sebagian besar uangnya dikirim ke kampung halamannya. Keputusasaan melandanya ketika ia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan putrinya adalah dengan mengambil pinjaman. Dengan berlinang air mata, ia menceritakan situasinya kepada atasannya, Nyonya Thompson. Marina bertanya kepada Nyonya Thompson apakah dia bisa memberikan pinjaman. Nyonya Thompson adalah seorang wanita yang penuh kasih dan memahami keadaan Marina. Dia bisa meminjamkan Marina sejumlah uang tetapi tidak bisa meminjamkan semuanya. Dia duduk bersama Marina, menawarkan dukungan dan bimbingan. Bersama-sama, mereka menyusun rencana untuk membantu Marina mendapatkan pinjaman untuk pengobatan Devina. Meminjam dengan jumlah minimal. Marina tahu bahwa ketika kamu meminjam uang, kamu harus membayar kembali lebih dari jumlah semula. Untuk menghindari meminjam lebih dari yang diperlukan, Marina menghitung jumlah pasti yang diperlukan untuk pengobatan Devina. Jumlah ini mencakup biaya pengobatan dan biaya perjalanan ke rumah sakit. Mengatakan tidak pada pinjaman melalui media sosial dan memilih pemberi pinjaman berlisensi. Dengan bantuan Nyonya Thompson, Marina mengecek berbagai pemberi pinjaman di kota tersebut. Penting untuk menemukan pemberi pinjaman berlisensi yang menghormati peraturan setempat. Ia menolak tawaran seorang teman yang mencoba membujuknya untuk meminjam uang di media sosial. Ia tahu mereka adalah rentenir. Mereka tidak mematuhi peraturan setempat. Kelihatannya lebih mudah tetapi pada akhirnya ia harus membayar lebih banyak. Dan jika ia terlambat membayar, kemungkinan besar mereka akan mengusik dirinya dan keluarga Nyonya Thompson. Dia juga mengecualikan agen-agen yang tidak berlisensi atau meminta paspor sebagai jaminan. Memahami persyaratan, sebelum menandatangani pinjaman, Marina meluangkan waktu untuk memeriksanya dan meminta Nyonya Thompson untuk melihat persyaratan pinjaman, termasuk suku bunga, jadwal pembayaran, dan biaya keterlambatan. Dia memilih penawaran terbaik dan memiliki pemahaman yang jelas tentang kewajiban finansialnya. Membuat anggaran, untuk memastikan ia dapat memenuhi pembayaran pinjamannya, Marina membuat anggaran yang terperinci. Anggaran ini mencakup biaya hidupnya, termasuk kiriman uang, cicilan pinjaman bulanan, dan potongan untuk uang yang dipinjamkan Nyonya Thompson. Membayar tepat waktu, dengan pinjaman yang diperolehnya, Marina tetap berkomitmen pada rencana keuangannya. Setiap hari gajian, ia memastikan bahwa melunasi pinjaman adalah prioritas utamanya. Atasannya terus memberikan dukungan dan semangat selama masa-masa sulit ini. Mencari penghasilan tambahan, Marina bertanya kepada putri sulungnya, Pamela, yang sedang berkuliah di universitas, apakah ia dapat mencari pekerjaan sampingan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Berkat pendekatan Marina yang cermat, ia dapat menghindari pinjaman yang merugikan atau meminjam terlalu banyak. Pinjaman dari atasannya dan pemberi pinjaman membiayai pengobatan Devina, dan kesehatannya membaik. Dengan perencanaan keuangan yang cermat dan dukungan Nyonya Thompson, ia tidak hanya berhasil mengobati kesehatan putrinya, namun juga memperkuat ikatan antara dirinya dan atasannya. Pesan moral dari cerita ini adalah, dengan perencanaan keuangan dan pilihan yang bijak, kamu dapat terhindar dari jebakan pinjaman.